Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Ya, pada video kita kali ini kita akan bandingkan antara dua LSUV yang berbasis sama-sama LMPV, yaitu antara jagoan Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Xpander Cross Premium Package seharga 300 juta rupiah. Dengan salah satu rival utamanya yaitu dari pabrikan Suzuki, Suzuki XL7 Alpha yang dijual pada harga 262 juta rupiah. Dalam hal ini lebih murah 38 juta rupiah dari rivalnya ini, yang baru saja mendapatkan penyegaran terutama pada bagian interiornya, yaitu all new Mitsubishi Xpander Cross tahun 2022. Kita mulai dari segi dimensinya yang berbeda, hanya pada varian Xpander yang baru ini mendapatkan kenaikan ground clearance menjadi 220 mm, sementara pada Suzuki XL7 200 mm atau berbeda sekitar 2 cm. Kemudian untuk fitur-fitur pada bagian lampunya Xpander Cross yang lebih mahal sekitar 38 juta rupiah ternyata belum memiliki DRL LED. Sementara pada Suzuki XL7 sudah memiliki DRL LED. Walaupun untuk bagian fog lampnya XL7 masih bola halogen, sementara pada Xpander Cross sudah menggunakan fog lamp LED juga. Jadi dengan selisih harga yang sangat jauh ini, apalagi dengan kebiasaan Suzuki yang suka mengobrol diskon, sepertinya kekalahan XL7 menjadi sesuatu hal yang sangat bisa diterima, sementara kemenangannya menjadi begitu luar biasa. Lebih murah 38 juta rupiah plus diskon bisa menjadi sekitar 50 juta rupiah selisihnya. Sedangkan apabila kita membahas tentang penampilan atau tampangnya, tentu memiliki penggemar masing-masing. Apakah lebih suka dengan penampilan gagah yang ekstrim seperti pada Xpander Cross, atau yang gagah namun tetap ganteng dan kalem seperti pada XL7. Begitu juga apabila kita membahas tentang kekuatan mesinnya, hampir sama persis, yaitu pada Xpander itu 105 PS, pada XL7 104,7, ya sama lah. Kemudian pada torsinya untuk Xpander itu 141 dan XL7 138, ya sekali lagi sama atau sangat mirip sekali kemampuan mesin kedua mobil ini. Bedanya tentu hanya pada transmisinya, karena pada XL7 masih menggunakan transmisi konvensional yang lama, sementara pada Xpander Cross ini sudah mengadopsi sistem CVT, yang juga kita tahu pasti bahwa di antara kedua jenis transmisi tersebut memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian yang akan kita perbandingkan selanjutnya adalah pada bagian kaki-kakinya, yaitu pada bagian ban dan velgnya, di mana pada Xpander Cross menggunakan ban berukuran 205-55R17, sementara pada Suzuki XL7 ini menggunakan ban yang tapaknya lebih sempit, yaitu 195, bannya lebih tebal 60, dan ringnya pun lebih kecil, ring 16. Dan untuk sistem atau paket pengeremannya, kedua mobil sama-sama sudah menggunakan ABS, EBD, dan brake assist, dan juga sama-sama menggunakan rem cakram depan dan rem tremol pada bagian belakangnya. Dan juga kedua mobil ini juga sama-sama sudah memiliki vehicle stability control dan juga sudah memiliki hill start assist dua-duanya. Nah, kemudian pada bagian spion untuk XL7 ini belum mendapatkan fitur auto retract, alias hanya electronic mirror saja, sementara pada Xpander ini sudah auto retract. Dan ini tadi untuk ground clearance-nya untuk Xpander Cross itu lebih tinggi 2 cm dibandingkan XL7. Oh ya, dan bahkan pada XL7 sudah ada varian dua warna, ya, alias dual tone pada bagian eksteriornya dengan warna hitam pada bagian atas. Oke, sekarang kita masuk pada bagian interiornya. Xpander Cross yang lebih mahal sekitar 38 juta rupiah pasti sudah menyediakan material pada bagian interiornya yang terbuat dari kulit asli dan juga jahitan asli. Yang juga bukan berarti bahwa XL7 kalah jauh dalam hal ini, karena XL7 pun menawarkan interior yang juga terlihat sangat mewah sekali, dengan warna piano black glossy dan aksen serat karbon pada bagian dalamnya terlihat mewah. Begitu juga dengan bahan fabriknya yang tidak terlalu kalah dengan kulitnya Xpander Cross. Kemudian kita beralih ke bagian joknya. Pada Xpander Cross, pengatur ketinggian atau head adjusternya masih menggunakan sistem putar, tetapi bahan-bahan untuk pelapis joknya sudah menggunakan bahan yang terbuat dari kulit sintetis yang terlihat mewah dengan jahitan berwarna putih. Kulit sintetisnya diberikan aksen sedikit berwarna biru pada bagian pinggir dan berwarna agak coklat pada bagian tengah. Sedangkan pada Suzuki XL7 pengatur ketinggiannya sudah menggunakan sistem ungkit yang lebih praktis. Begitu juga untuk bahan atau material pembungkus joknya sangat dimaklumi karena harganya terpaut sangat jauh 38 juta rupiah, sehingga apabila menggunakan bahan kombinasi yaitu antara kulit dan fabric masih sangat bisa diterima. Lanjut ke bagian sebelah kanan lingkar kemudi. Pada Xpander Cross mengandalkan fitur idling stop system yang bisa menghentikan mesin ketika berada dalam kemacetan,
Dan juga untuk bahan pada bagian dashboardnya pada bagian sebelah kanan ini pun sudah menggunakan bahan yang terbuat dari kulit sintetis dengan jahitan asli yang empuk dan juga terlihat mewah. Sedangkan pada XL7 mengimbanginya dengan memiliki tombol atau pengaturan headlamp leveling secara manual, dan juga bahan pada dashboard yang menggunakan aksen atau sedikit corak serat karbon di dalam balutan warna piano black glossy cukup mendongkrak kesan kemewahan juga pada bagian ini. Lanjut ke bagian lingkar kemudinya. Untuk Xpander Cross memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, dia sudah memiliki fitur cruise control pada palang sebelah kanannya. Juga pada Xpander Cross ini sudah memiliki fitur pengaturan yaitu tilt dan teleskopik. Sementara pada XL7 hanya pengaturannya bisa tilt saja. Juga pada bagian MID-nya untuk Xpander Cross sudah menggunakan layar TFT 4,2 inci full color sehingga lebih terlihat atraktif dan modern. Sementara pada XL7 masih menggunakan layar MID monokrom biasa, walaupun untuk desain dari lingkar kemudinya juga tidak kalah sporty, apalagi dengan jarum pada tachometer dan speedometer yang netral menghadap ke bawah itu terlihat juga sporty. Akan tetapi untuk MID-nya masih menggunakan warna monokrom biasa. Untuk head unitnya, Xpander Cross sudah menggunakan head unit yang lebih besar yaitu 9 inci dan juga sudah support Android Auto dan Apple CarPlay dan juga memiliki kamera mundur. Tetapi pada Suzuki XL7 tipe Alpha ini sudah mendapatkan e-mirror pada bagian atas untuk dapat memantau pemandangan apabila sedang mundur. Kemudian mengenai pengaturan AC atau panel-panel tombol AC, hanya masalah selera saja apakah model baru seperti pada Xpander Cross ini atau model biasa yang juga tidak kalah praktis sistem putar seperti pada XL7 ini. Nah, tapi kemudian pada bagian bawahnya untuk XL7 menawarkan suatu fitur yaitu adanya cup holder yang dilengkapi dengan chiller atau pendingin untuk dapat mendinginkan minuman Anda ketika ditaruh pada cup holder ini, yang juga asiknya bisa dibuka tutup sesuai dengan kebutuhan. Tetapi pada umumnya pada bagian ini memang kemenangan tetap menjadi milik Xpander Cross yang berharga lebih mahal 38 juta rupiah karena sudah memiliki rem parkir dengan sistem elektrik atau electronic parking brake, dan juga sudah dilengkapi pula dengan auto brake hold, dan juga untuk transmisinya sudah menggunakan transmisi CVT yang lebih halus dan juga lebih hemat bahan bakar. Sedangkan untuk XL7 masih menggunakan transmisi konvensional yang konon menurut Arang lebih durable dan juga memiliki parking brake yang sistemnya masih manual. Untuk handrestnya juga sedikit lebih kecil. Sementara pada Xpander Cross untuk handrestnya terlihat lebih mantap dan lebih tebal. Dua mobil ini juga sama-sama hanya memiliki dua buah airbag pada bagian depan, yaitu pada bagian pengemudi dan sisi penumpang depan. Nah, ini kemudian pada bagian atasnya ini adalah fitur andalan dari Suzuki XL7 tipe Alpha, yaitu sudah memiliki e-mirror untuk dapat memberikan tampilan seperti pada kamera pada bagian rear parking kamera. Oke, sekarang kita pindah ke bagian penumpang baris kedua atau bagian belakang. Xpander Cross yang lebih mahal 38 juta rupiah tentu memiliki bahan yang lebih mewah dengan menggunakan kulit dan juga jahitan asli. Dan juga keunggulan dari Xpander Cross ini adalah pada bagian handrestnya sudah dilengkapi dengan cup holder. Sedangkan pada Suzuki XL7 bagian armrestnya belum dilengkapi dengan cup holder, walaupun sama-sama juga kedua mobil ini belum memiliki 3 buah headrest alias hanya memiliki 2 buah headrest saja. Selanjutnya untuk masalah kepraktisan alias akomodasinya, pada Xpander Cross sudah memiliki 2 buah colokan USB pada bagian tengah, sedangkan pada XL7 hanya memiliki 1 buah power socket 12 volt pada bagian tengah ini. Dan juga untuk pengaturan AC double blower pada bagian atasnya sama-sama menggunakan layout konvensional dengan menggunakan sistem putar, sama persis di antara kedua mobil ini. Akan tetapi sayangnya untuk dapat mengakses pada penumpang baris ketiga untuk pada Suzuki XL7 masih menggunakan sistem sliding alias belum menggunakan sistem one touch tumble seperti pada hampir sebagian besar LMPV, seperti juga pada Xpander Cross ini sudah menggunakan one touch tumble yang lebih praktis dan lebih memudahkan dalam keluar masuk penumpang baris ketiga. Dan juga pada bagian penumpang baris ketiga, Xpander Cross sudah memiliki power socket, sementara pada XL7 pada baris ketiganya tidak mendapatkan power socket. Oke, jadi demikian perbandingan kita kali ini antara Xpander Cross yang lebih mahal 38 juta rupiah menurut kami hanya mendapatkan fitur utamanya
mendapatkan cruise control dan juga jok kulit yang terbuat dari kulit. Kemudian juga memiliki MID full color TFT. Hanya itu saja yang merupakan perbedaan dari harga 38 juta belum termasuk diskon Suzuki XL7 ini. Bagaimana menurut Anda, apakah perbedaan harga di antara kedua mobil ini dengan fitur-fiturnya bisa menjadi sesuatu yang berimbang? Karena tampang dan juga desain dan juga mesinnya sama-sama bisa dikatakan bisa mengimbangi satu dengan yang lainnya. Demikian video kami pada kesempatan kami kali ini. Silahkan Anda klik like apabila Anda suka dengan video ini. Berikan juga komentar-komentar Anda pada kolom komentar di bawah. Share kepada teman-teman Anda di media sosial Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Berikut dengan nyalakan tombol lonceng notifikasinya apabila Anda belum. Akhirnya kami ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.